Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, selamat datang di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Bersama saya, Rudik Widayanto. Kali ini kita akan melanjut pembahasan tentang software defined radio, yaitu cara menggunakan USB dongle RTL SDR yang menggunakan chip RTL 2832U untuk kita gunakan sebagai software receiver radio dengan menggunakan HDSDR atau Inggrisnya HDSDR. Tapi itu susah, maka saya akan menggunakan lidah saya saja, yaitu HDSDR. Adapun kita langsung ke halaman HDSDR. Ya, Anda bisa akses di browser Anda di hdsdr.de, hdsdr.de. Dan di sini Anda sudah ada halaman mukanya seperti ini. Apakah yang dimaksud? Ini adalah sebuah freeware software defined radio program untuk Microsoft Windows 2000 XP Vista 7 10 8 bla bla bla. Typical application adalah digunakan untuk mendengarkan radio amatir, mendengarkan radio shortwave, mendengarkan radio astronomi. Itu bahkan bisa digunakan untuk melacak beacon yang sinyal kecil dan juga untuk melakukan analisa spektrum frekuensi. Sebelumnya ini HDSDR ini adalah versi lanjut ya dari WinRAR yang ditulis atau dibuat oleh Alberto De Bene. I2 Big Heidi, I2 Papa Hotel Delta. Adapun di sini sudah tertulis main feature dan lain-lain. Dan langsung saja kita praktekkan untuk downloadnya. Saya akan menggunakan versi yang mana ini? Kita coba download yang versi 280 saja. Setelah kita unduh, kita install, run, dan kemudian next yes. Setelah proses next yes ini selesai, maka kita akan langsung masuk ke HDSDR. Tetapi di sini dia hanya membaca sinyal IC. Untuk agar bisa kita gunakan untuk mendengarkan radio dengan menggunakan RTL SDR, kita harus memasang DLL-nya dulu. Dimana kita bisa mendapatkan DLL-nya? Ya tadi di sini juga DLL-nya ada di hardware. Nah, ini listnya. Kemudian kita cari hardware yang untuk RTL SDR. Nah, ini nih filenya yang ini. Ini save as saja, save link as. Kemudian letaknya di desktop, langsung saja kita larikan ya. Kita larikan ke dimana installer HDSDR berada. HDSDR ada di, karena saya memakai Windows 64 bit, yang kita install ini adalah adalah file untuk 32 bit, maka akan dilarikan ke program file dalam kurung x86. Ya, sudah di sini ya. Kemudian save. Setelah save, kita akan restart saja untuk HDSDR-nya. Kenapa harus di restart? Karena kita harus backup. Nah, ternyata sekarang langsung ya. Jadi dia bisa langsung tune in di frekuensi, langsung running langsung ya. Tentunya ini bisa dari option ini agar dia tidak hidup langsung, kita bisa nonaktivasi untuk auto on-nya. Kemudian di sini saya langsung akan menuju setting ya. Kita sudah ada di setting. Kemudian tinggal kita pilih untuk ininya. Untuk calibration setting, ini sangat perlu ini. Ini di sini apabila kita ingin menempatkan frekuensinya, ini bisa dikalibrasi dari sini nih. Tapi kita coba dulu seberapa meleset nanti di 2 meter band. S-meter nanti kita bisa lakukan kalibrasinya di sini agar kita bisa mendengarkan dengan nyaman
Jadi ketika tidak ada sinyal maka squeal akan nutup. Oke, di oke saja. Kemudian setting yang lain ada di RF front end calibration ini. Ini seperti ini, opsinya banyak. Ini tentunya untuk pengguna di tingkat intermediate ke expert ya. Jadi saya sarankan ini adalah untuk intermediate dan expert. Tetapi bagi Anda pemula yang sudah mengerti konsep dari dasarnya, konsep sederhananya, silakan dicoba. Apa salahnya mencoba? Semuanya gratis, tidak ada yang perlu bayar. Untuk HDR hardware video connected to antenna default, kita pilih di situ apply. Kemudian kalau misalkan Anda menggunakan up converter, ya Anda bisa pilih di sini. Anda bila menggunakan cara undersampling, pilih di sini. Jadi itu saya sarankan apabila Anda sudah mengerti mendalam tentang bagaimana pada fitur-fitur ini. Kemudian kita akan sesuaikan dulu ya, apakah benar ini sudah HDR device-nya ternyata dia sudah langsung mengenali ya. Di versi-versi awal sebelumnya ini tidak langsung dikenali begitu, tetapi ini untuk versi ini HDSDBR yang baru ini sudah ditingkatkan ya untuk kemampuannya. Kemudian di sini akan ada tuner AGC. Balik lagi konsepnya untuk RTL AGC, tuner AGC itu kita matikan. Kita akan lebih memilih untuk menggunakan gain manual. Jadi gain manual kita setting di 25,4. Tuh. Kemudian kita di sini konsepnya ada sedikit berbeda, agak sedikit berbeda dengan SDR Sharp ya. Tetapi di sini ini lebih ke custom seperti amatir radio. Jadi dia menggunakan cara low frekuensi dan tune yang dibedakan. Jadi kalau misalkan kita akan tune di suatu frekuensi, maka kita harus memindah dan mendekatkan lokal osilator ini ke frekuensi yang akan kita dengarkan. Oke, kita langsung saja. Ini sekarang kita berada di CB 10 meter band ya. 10 meter band itu 28 MHz. Kalau CB di bawah ini dikit di 27 MHz. Tetapi di sini akan saya langsung saja ke 2 meter. Kita bisa pilih langsung dari frekuensi manager. Frekuensi manager, FM, airband, 2 meter band. Kemudian untuk setting waterfall di sini ini dibalik ya. Ini bisa kita custom juga ini untuk spektrum frekuensi kita atur di atas bisa, untuk waterfallnya bisa di bawah. Dan ini untuk kelebaran audio output ya. Ini seperti filter kalau dalam ini untuk audio filter. Kalau misalnya ini digunakan sebagai USB, maka filternya akan selebar ini. Kalau misalkan digunakan untuk FM, dia filternya agak lebar dan itu bisa diatur juga dari sini gitu kan. Kita juga ada setting-setting lain seperti noise reduction. Ini noise reduction pada sisi RF, kemudian ada noise blanker pada sisi IF, ada juga AFC, bisa digunakan mode, juga AGC dimatiin, dihidupkan dari sini, bisa menggunakan notch atau audio notch. Jadi cukup lengkap fiturnya di sini. Baiklah, langsung saja saya akan tune ke 141. Kemudian saya akan tepatkan ini ke 140 310 sesuai dengan frekuensi ini RPU 31 yang selalu siap kita monitor ya. Itu untuk ininya kalau saya favorit adalah 5 kHz ya untuk step size ya. Step size saya prefer 5 kHz. Kemudian ya langsung saja dari sini kita play. Jadi langsung pencet saja F2 ini dan dia langsung seperti ini. Ternyata kita melesetkan ya. Tadi sudah saya bilang ya, ini volume sudah segitu. Ternyata saya meleset. Jadi untuk 310 segini. Nah, saya meleset 10 kHz ini. Coba kita tepatkan agar dia
bisa di 310, di 140 310 ya. Ini dari RF calibration setting. Di sini tidak ada opsi untuk itu. Settingnya berarti di calibration setting ini. Nah, ini bisa kita coba calculate. Coba kita calculate. Belum bisa juga. Coba kita lakukan lagi kalibrasi di sini. Kemudian kita tulis ini 310. Oke. Belum tepat juga. Jadi kita biarkan dulu ya. Kita akan langsung saja menuju ke yang lain-lain. Nah, kali ini pemirsa, ini saya lanjut tadi ya. Mohon maaf untuk calibration setting yang tadi, ternyata baru ketemu sekarang ini ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Jadi ini video, bagian video yang ini adalah untuk menjelaskan tentang calibration setting. Ternyata untuk calibration setting agar frekuensi ini tepat, saya harus melakukan hal ini. Di sini ada calibration setting yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian saya pergi ke sini ke low calibration setting ini di tab pertama ya. Kemudian ini untuk ininya, ini itu kita harus di setting ECS nih. Kita ikutin aja nih. Jadi ini settingnya di ECS, seperti ini. Baru kemudian untuk AFC ini dihidupkan. Baru setelah itu kita akan tunggu nih sampai seperti ini nih. Gitu. Jadi angkanya di sini nih harus plus 70,45 ini, sekitar ini. Kalau belum dapat 70 ini belum mau sinkron ya. Kan ini dekat juga dengan setting manual kalibrasi PPM yang ada di SDR Sharp ya. Di sana saya pakai 63, di sini 70 ternyata. Jadi sebenarnya di sana pun 70 untuk settingnya. Jadi ini tetap sudah saya pakai, ini seperti ini, sudah sinkron. Dan kemudian kalau untuk S-meter ya, untuk kalibrasinya seperti ini. Ini kan segini nih. Tadi kalau tanpa kalibrasi itu ini akan jengat segini nih. Akan habis atau enggak terlalu besar, itu angkanya di sini nih, correctionnya. Ini di correct level dBm ini diisi aja di setting saya itu adalah di minim 100 ya. Anggaplah ketika tanpa sinyal dia berada di S3. Kemudian kalau dengan sinyal, maka sinyal masuk tentunya dia harusnya bertambah ya di sekitar S5, S3 hingga S9. Kemudian tinggal ininya aja nih, kita akan menuju ke setting sequel ini. Itu bisa kita lakukan di sini nih langsung ya. Ini oke, ini saya tutup dulu. Jadi seperti ini nih. Nah, pada threshold di sini, ini yang merah ini threshold ini adalah menutupnya sequel nih di sini nih. Jadi kalau misalkan ini saya buka seperti ini kan sekarang ada sinyal. Ini ada sinyal untuk ini bisa saat ini ada sinyal. Maka akan terdeteksi nih di sini nih ya. Ini anggaplah akurat ya, S7. Nah, seperti ini berarti sequelnya belum nutup nih. Untuk agar menutup ini, untuk yang batas merah ini harus kita naikkan dikit. Nah, seperti itu. Jadi untuk settingnya sequelnya seperti ini gitu. Kemudian dari kita akan membahas tentang waterfall di sini. Ini bisa kita setting ini besar kecilnya ini dari sini nih. Nah, ini kan bisa dikecilkan besarkan ya untuk pengaturan ininya besarnya agar lebih presisi ya. Tapi di sini kemudian kalau kita lebarkan ini untuk window range spectrum analyzer-nya menjadi sempit. Tapi itu tidak masalah. Kemudian untuk speed ini untuk melihat ini cepat lambatnya goyangan dari sinyalnya, frekuensinya ini dari gambar rumput itu istilahnya. Tuh. Jadi ini sedikit beda ya dengan SDR Sharp. Ini lebih jelimet ini untuk yang ini, tapi saya kira ini sepadan sangat bagus.
untuk digunakan sebagai alternatif lain selain SDR Sharp. Saya baru menemukan dua ini untuk aplikasi yang sangat mudah ya, untuk digunakan untuk aplikasi radio SDR yang hanya bisa menerima saja ya. Untuk HD SDR ini bisa kita gunakan untuk transmit juga sebenarnya. Dia bisa digunakan untuk transmit, jadi tetap saja di luar harus ada hardware SDR-nya, untuk hardware SDR dan juga sound card yang mendukung agar bisa kita keluarkan dalam bentuk dua sinyal ya, sinyal I dan Q. Itu ya, Anda bisa eksplorasi sendirilah untuk lebih detailnya ya. Itu adalah menuntut Anda untuk mengeksplorasi hal-hal baru, dan Anda bisa pelajari sendiri di kala senggang. Jadi tidak ada paksaan, jadi Anda bisa have fun dengan semua hal yang Anda kerjakan itu. Gitu. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa saya tetap akan menggunakan call for action untuk subscribe channel ini agar saya bisa tetap menghadirkan tips-tips yang berguna bagi Anda. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.